Marcel Radival si pesulap merah tantang para dukun untuk menyantet dirinya. Tantangan tersebut merupakan bagian dari panasnya perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin yang belakangan ini kian memanas. Setelah pesulap merah gagal masuk ke padepokan Gus Samsudin di Blitar, Jawa Timur untuk membuktikan ilmunya, bukan trik belaka, dan berujung dilaporkan ke polisi, baru-baru ini giliran Gus Samsudin yang berangkat ke Jakarta untuk menemui pesulap merah lantaran sudah menelponnya namun tidak diangkat. Sebaliknya, pesulap merah pun juga membantah pernyataan Gus Samsudin dan mempertanyakan ke nomor mana ia menghubungi dirinya. Tidak hanya perseteruannya dengan Gus Samsudin, lagi-lagi pesulap merah pun dilaporkan ke polisi oleh kelompok perdukunan Indonesia. Ia dilaporkan karena dituding telah merendahkan profesi para dukun dan dijerat dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian. Lantas, seperti apa reaksi pesulap merah atas laporan tersebut? Benarkah ia bersikap santai dan tidak takut dengan laporan tersebut lantaran tidak ada deliknya? Di sisi lain, pesulap merah pun justru menantang para dukun untuk menyantet dirinya. Alasannya, ia tidak percaya dengan ilmu santet yang bisa menyerang orang yang dituju, apalagi dengan memasukkan benda ke dalam tubuh korban yang disantet. Menurutnya, apa yang dipraktekkan oleh para dukun selama ini dengan memasukkan benda asing ke dalam tubuh pasien hanyalah sebuah trik dan bukan ilmu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan Marcel Radival si pesulap merah versus Gus Samsudin makin memanas. Setelah pesulap merah gagal masuk ke padepokan Gus Samsudin di Blitar, Jawa Timur untuk pembuktian ilmu Gus Samsudin tanpa trik belaka, baru-baru ini giliran Gus Samsudin yang datang ke Jakarta untuk menemui Marcel. Diakui oleh Gus Samsudin, sebelum berangkat ke Jakarta, dirinya pun sudah menghubungi pesulap merah tapi tidak ada jawaban. Selain itu, ia pun juga tidak mengungkap apakah tujuannya ke Jakarta untuk meladeni tantangan pesulap merah dan juga membuktikan praktek pengobatannya murni tanpa trik. Sudah coba untuk menelpon tetapi tidak ada tanggapan. Saya sudah berkali-kali berusaha untuk bertabayun dengan Bang Marcel ini. Saya sudah coba untuk menelpon, ajak ketemuan. Saya ketika telepon ada dengan beliau, tapi beliau tidak mau. Terus ketika di Polres, ketika beliau baru pulang dari padepokan, saya ajak untuk melakukan pembuktian. Saya ajak untuk melihat proses pengobatan, saya juga tidak mau. Saya coba melakukan klarifikasi lewat YouTube, saya undang juga tidak mau. Karena saya anggap beliau ini sudah tidak ada niat baik dan ini sudah terjadi kekisruhan viral di mana-mana. Akhirnya saya harus mengambil tindakan hukum. Dan alhamdulillah tindakan hukumnya sangat cepat. Ketika kemarin saya melaporkan 2 hari sudah ada tindak lanjut dari Kapolda meminta keterangan kepada saya saksi-saksinya. Dan ini insya Allah akan cepat sekali untuk ke pengadilan insya Allah. Saya sangat senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bang Marcel atau pesulap merah ini. Beliau itu kan membongkar praktek-praktek perdukunan yang merugikan masyarakat. Karena saya sendiri juga membongkar dan juga melawan dukun-dukun santet yang merugikan masyarakat. Tentu ini ilmunya sudah berbeda antara pesulap dan al-hikmah. Tetapi kalau sampai pesulap ini mengomentari al-hikmah dan mengatakan ini penipuan, maka ini pun juga harus dibuktikan. Jadi di sini pun kita harus fair. Yang menuduh siapa,
yang harus membuktikan tentu siapa gitu. Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan. Mendengar pengakuan Gus Samsudin, Marcel pun justru mempertanyakan pernyataan Gus Samsudin perihal sudah menelpon dirinya namun tidak diangkat. Menurut Marcel, selama ini justru dirinya lah yang berusaha untuk menelpon Gus Samsudin namun tidak diangkat. Karena itulah, sang pesulap merah mempertanyakan ke nomor telepon mana Gus Samsudin menghubungi dirinya. Selain itu, yang didengar oleh pesulap merah belakangan ini, jika kedatangan Gus Samsudin ke Jakarta justru untuk memenuhi undangan pihak stasiun televisi dan bukan berniat untuk menemui dirinya dan membuktikan ilmunya bukanlah sebuah trik, lalu membuat pengakuan di depan awak media. Karena sebelum dia ke Jakarta, pernah sempat teleponan sama saya kan. Dia bilang mau mengakui semuanya, mau menjelaskan kenapa pengobatannya pakai trik, mau menjelaskan itu pengobatan pakai triknya tuh itu dia lakukan zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah enggak. Bilangnya kayak gitu. Pas sampai Jakarta kok beda lagi omongan ke media. Terus dari tadi nih, dari pagi saya teleponin orangnya enggak diangkat-angkat. Ngomong ke media bilangnya udah nelpon saya. Tapi saya teleponin kagak ngangkat-ngangkat sampai sekarang nih. Dia nelpon kemana coba? Gitu, saya juga nggak tahu tuh dia ngehubungin kemana. Saya malah nggak tahu dia mau ke Jakarta ternyata. Karena yang udah dari hasil teleponan ya nggak ada niatan dia ke Jakarta pas nelpon saya pada saat itu ya sebelum ke Jakarta. Saya tahu dia mau ke Jakarta dari netizen malah. Bang itu si ini mau ke Jakarta loh. Saya cari tahu mau ngapain? Ternyata diundang TV doang. Bukan untuk pembuktian tujuannya. Nah itu ya untuk tabayun terbuka, sangat terbuka. Cuma masalahnya dia nggak mau mengakui di depan media gini. Kalau pengobatannya cuma trik, iya kan? Berani mengakuinya lewat telepon pribadi ke saya. Kalau misalkan dia mau mengakui pengobatannya hanya sekedar trik, kontennya hanya sekedar bohong-bohongan, hiburan atau settingan, ya jelas saya bersedia banget. Bahkan itu jadi membuka masyarakat kan. Alasan kenapa dia pakai trik pengobatannya. Kan sesimpel itu loh. Cuma ya dibuat-buat drama aja sama dia. Ini yang saya kurang suka sih. Dari kabar perhara pesulap merah dengan Gus Samsudin yang makin panas, lantas benarkah pesulap merah lagi-lagi dilaporkan ke polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tengah membaranya perseteruan Marcel Radival versus Gus Samsudin, di sisi lain, lagi-lagi Marcel Radival si pesulap merah dilaporkan oleh kelompok perdukunan se-Indonesia ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 10 Agustus 2022 jam 2 malam. Kelompok perdukunan se-Indonesia menilai jika pesulap merah telah merendahkan profesi dukun melalui beberapa pernyataannya di sosial media. Karena itulah, kelompok perdukunan di Indonesia pun mempolisikan pesulap merah dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian. Terkait statement beliau di status Instagram ya. Sebenarnya sih bukan Marcel Radival yang kita laporkan ya, tapi kita melaporkan akun Marcel Radival 1 dan akun Marcel Radival. Surat laporan polisi dengan nomor LP 1879 /8 Romawi /2022 RJS di Polres Jakarta Selatan. Terkait dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A tentang ujaran kebencian di media sosial terhadap satu kelompok tertentu. Kalau di media sosial itu kan dia beberapa kali menghujat dukun ya. Ada bahasa bahwa dukun itu adalah profesi atau kegiatan yang menipu rakyat, yang mencabuli rakyat, seperti cabul, seperti itulah kurang lebihnya gitu. Maka dengan bahasa-bahasa seperti itu kami langsung mengkutip dan
menyimpan bukti-bukti tersebut untuk bahan laporan. Lalu malam tanggal 10 Agustus ya, pukul 2 malam kami membuat laporan. Narasi yang dikeluarkan oleh pesulap Perak ini narasi penyesatan yang akan menggiring opini negatif terhadap beberapa agama tertentu di Indonesia gitu. Karena di dalam Islam sendiri percaya pada hal yang goib itu adalah suatu hal yang dicatat dalam rukun iman. Dukun dilindungi undang-undang tuh undang-undang yang mana yang melindungi? Bahkan di pasal 545, catat ini ya, pasal 545 sampai 547 itu pelarangan tentang perdukunan. Lihat sendiri, cek di media sosial ya teman-teman yang nggak tahu pasal 545 KUHP, pasal 546 KUHP dan pasal 547 KUHP itu pelarangan tentang praktek perdukunan seperti jual jimat, bawa jimat ketika jadi saksi dan sebagainya, kayak ngeramal itu dilarang loh di Indonesia. Cek sendiri kalau nggak percaya. Ya, yang diakui di Indonesia itu pengobatan tradisional dengan STPT, surat terdaftar pengobat tradisional, bukan dukun yang sok tahu tentang hal goib, bukan. Jadi surat terdaftar pengobat tradisional itu seperti kayak misalkan totok syaraf, pijat, itu diakui sama Indonesia memang. Tapi itu bukan dukun, bukan perdukunan yang transfer penyakit ke kelapa, nggak ada. Transfer penyakit ke tisu, terus tisunya kebakar, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Menanggapi laporan kelompok perdukunan di Indonesia, menurut Marcel, justru undang-undang melarang praktek perdukunan. Tapi di sisi lain, Marcel pun justru tidak takut dan tampak santai. Apalagi diakui sang pesulap merah bahwa tidak ada delik hukum terkait laporan kelompok perdukunan se-Indonesia atas dirinya. Menurutnya, delik yang disampaikan itu hanya dipaksakan semata. Bahkan, pesulap merah pun juga menyatakan untuk tidak percaya kepada dukun karena ia hanya manusia biasa. Tapi justru harus percaya kepada Tuhan. Ya, kalau tanggapan saya kenapa dilaporin, mungkin Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan kalau dukun itu tidak bisa dipercaya. Ya buktinya kalau dukun bermasalah ke polisi, bukan pakai main dukun ya. Kan Allah mau memperlihatkan itu. Mereka kalau nggak salah saya baca mereka melaporkan itu karena ngakunya jobnya sepi. Nah ini kan membuktikan bahwa dukun nggak ada tuh bisa penglaris persugihan. Kalau dukun bisa penglaris, kenapa mereka keluar-keluar ketika jobnya sepi? Pakai aja penglaris harusnya. Sampai saat ini tidak pernah ada karena deliknya nggak masuk juga ke pasal. Ya kan siapapun bisa membuat laporan, ya kan. Ya siapapun di dunia ini juga bebas buat laporan. Tapi kan polisi selidiki lagi nanti masuk nggak deliknya. Ketika masuk ke pasal baru dikasih surat panggilan. Sampai saat ini tidak ada surat panggilan sama sekali dari polisi. Dan itu berarti ya laporannya ya tidak masuk delik alias dipaksakan doang. Kejadian ini ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya dukun adalah manusia biasa. Maka dari itu jangan percaya dukun. Percayanya adalah Allah Azza wa Jalla. Percaya kembali ke agama masing-masing dan Tuhan masing-masing. Kalau seandainya si pesulap merah ini berbicara bahwa hak saya untuk mengkoreksi semua dukun-dukun yang ada, lah haknya apa? Legal standingnya apa? Locus standingnya apa? Gitu loh. Legal standing ada hak dia untuk mempermasalahkan masalah itu apa? Apakah dia seorang pesulap? Kan belum juga. Dia juga tidak tercatat dalam lembar negara sebagai pesulap. Gitu loh. Apa itu pesulap? Kan beda antara pesulap dengan dukun. Makanya kalau seandainya saudara pesulap merah ini keberatan dengan kegiatan dukun-dukun itu tersebut, dia tidak bisa menyatukan antara ilmu metafisika dengan ilmu fisika. Sementara pesulap ini berdiri atas ilmu fisika, nah sementara dukun ini berdiri atas ilmu metafisika. Tapi yang jelas yang saya bahas itu bukan hal goib yang dibahas di channel ya. Yang saya bahas di channel itu adalah hal-hal yang diduga goib tapi nyatanya bukan goib. Gitu. Jadi nggak general dukun gitu ya? General dukun yang sok tahu tentang hal goib, kayak bisa ngelihat jin ngakunya, terus bisa transfer ke kelapa, itu dukun namanya. Dukun yang saya maksud, yang sok tahu tentang hal goib, bukan dukun-dukun yang pengobat tradisional, bukan. Dari kabar pesulap merah yang dilaporkan oleh kelompok perdukunan Indonesia, lantas benarkah pesulap merah juga menantang para dukun untuk menyantet dirinya? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Setelah aksi Marcel Radival yang membuat heboh hingga dilaporkan ke polisi oleh kelompok perdukunan di Indonesia, aksi heboh lainnya yang dilakukan pesulap merah adalah menantang para dukun untuk menyantet dirinya. Ya, tantangan tersebut dilontarkan oleh Marcel lantaran dirinya mengaku tidak percaya dengan ilmu santet yang bisa menyerang orang, bahkan memasukkan benda apapun ke dalam tubuh seseorang dengan media apapun. Tak hanya itu saja, sang pesulap merah juga menantang para dukun untuk meminta foto darinya terlebih dahulu sebelum menyantet, agar diberikan foto dengan gaya yang bagus. Seperti diketahui belum lama ini, video seorang dukun yang menggelar ritual untuk menyantet Marcel pun menjadi viral. Bahkan diakui Marcel, kekuasaan dan perlindungan dari sang pencipta masih yang terbaik daripada segala bentuk ilmu di bumi ini, termasuk santet. Ya kalau saya mah kalau mau nyantet bilang-bilang biar saya kasih fotonya yang gayanya bagus. Karena kemarin tuh, aduh gayanya masa lagi kayak gini dong. Biar bagus gitu loh. Kalau mau viral, aneh aja. Kalau takut mah enggak lah. Karena saya lebih percaya 100% perlindungan Allah itu yang terbaik. Jadi bukan sihir, bukan apapun itulah. Jadi memang sampai saat ini nggak pernah ada tuh bukti santet mengirimkan benda ke dalam badan, nggak ada. Yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, itu pika namanya, gangguan makan. Kalau ada ya boleh dong, kirimin dong. Saya mau banget nih. Sihir ada tapi tenang, nggak perlu ditakuti. Karena walaupun sihir itu ada, tapi perlindungan Allah Azza wa Jalla lebih besar. Ya, maka dari itu kayak kalau misalkan saya dibilang saya totalitas percaya sama Allah Azza wa Jalla, perlindungan sama Allah, dibilangnya malah nggak percaya sihir. Lah, berarti orang-orang yang percaya banget sihir, lu nggak percaya sama perlindungan Allah itu lebih kuat? Kan gitu. Saya totalitas nggak takut sihir apapun itulah, jin-jinan dan sebagainya. Karena saya yakin Allah itu perlindungannya lebih kuat. Lantaran aksi beraninya yang menantang secara blak-blakan terhadap para dukun, membuat pesulap merah kian viral di jagat maya. Tapi, aksi beraninya itu pun diduga membuat dirinya dibenci oleh beberapa orang. Hal itu pun juga terlihat dari beberapa akun yang melayangkan ancaman melalui sosial media pribadinya. Kalau ancaman saya nggak tahu ya, nggak terlalu memperlihatkan, nggak terlalu melihat karena saking banyaknya orang masyarakat Indonesia yang mensupport saya mungkin. Ya alhamdulillah sih, saya kayak merasa diberikan tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan yang Allah sudah titipkan agar didengar lagi lebih banyak oleh masyarakat Indonesia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.